Komedian Sule alias Enty Sutisna terseret kasus penistaan agama. Bersama dua rekannya, komedian Mang Saswi alias Sasongko Wijanarko, serta budayawan Budi Dalton alias Budi Setiawan, Sule dituding menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Aliansi Pecinta Rasulullah atau Ampera. Kemarin Syahrul Rizal selaku Ketua Ampera melaporkan Sule, Mang Saswi dan Budi Dalton ke Polda Metro Jaya atas dugaan penistaan agama. Tapi seperti apa bentuk penistaan agama yang diduga dilakukan oleh ketiga komedian kondang itu? Saya pribadi atas nama Syahrul Rizal datang ke sini beserta dengan kuasa hukum saya dengan tujuan untuk melaporkan kejadian yang kami anggap itu sangat menyinggung umat beragama dan berpotensi untuk mengganggu atau membuat keonaran. Nah, yang di sini kami laporkan itu ada beberapa nama. Yang pertama itu Budi Setiawan Garda Pandawa atau biasa kita kenal Budi Dalton. Dan yang kedua Sutisna alias Sule. Dan yang ketiga Sasongko Wijanarko alias Mang Saswi. Nah, ketiga nama ini kami anggap telah menyinggung perasaan umat beragama, khususnya umat muslim itu sendiri. Saat menyerahkan video yang abang kasih, video utuh atau cuma potongan-potongan yang viral? Itu cukup utuh ya, karena lebih dari 10 menit. Dan kami sengaja mengambil video yang tidak ada komentar dari pemilik akun atau nggak ada watermark, nggak ada semua tambahan apapun, nggak, yang masih benar-benar kosong gitu. Dilaporin gimana Kang Sule? Kang Sule gimana Kang Sule? Kang Sule, lu gimana sih? Ya, dalam video itu, Sule dan Mang Saswi memang hanya tertawa menimpangi guyonan Budi Dalton, namun dengan tertawa tanpa menyanggah atau mengingatkan Budi Dalton bahwa guyonannya itu keterlaluan, Sule dan Mang Saswi dianggap mengamini ucapan Budi Dalton. Kenapa Sule dan Mang Saswi kami laporkan juga? Kan di situ dalam satu kejadian dan di tempat yang sama. Nah, ketika Budi Dalton menyatakan bahwa miras adalah minuman Rasulullah, mereka secara refleks dan spontan tertawa. Dan di situ kami beranggapan bahwa mereka juga ikut terlibat dalam ucapan yang disampaikan oleh Budi Dalton itu sendiri. Jadi gini ya, memang yang mengucapkan itu kan Budi Dalton. Tapi ketika di dalam video itu kita analisa, ternyata kan Sule dan Mang Saswi itu justru malah seolah-olah menikmati, ikut tertawa dan tergelak di dalam ucapan itu, seolah-olah tidak ada yang salah gitu loh. Makanya kenapa klien kami ini akhirnya menyeret mereka berdua supaya untuk diperiksa gitu. Karena ini kan masih dalam tahap laporan, tentu kan ada permintaan klarifikasi dari kepolisian gitu. Kalau memang dia sendiri menikmati ocehan-ocehan yang cenderung menghina Nabi Muhammad, ya kenapa dia tidak protes saat itu ketika Budi Dalton mengatakan semacam itu? Kenapa dia malah ikut tertawa dan seolah-olah menikmati candaan yang bersifat demikian? Lebih lanjut, Syahrul Rizal menambahkan apa yang dilakukan Budi Dalton, Sule dan Mang Saswi seolah melecehkan Rasulullah dan para sahabatnya dalam menumpas minuman keras. Pihak Ampera yang mewakili masyarakat muslim kebanyakan menyayangkan Sule CS membuat lawakan yang tidak bermutu yang berpotensi menebar kebencian dan memecah belah umat. Dalam laporannya, pihak Ampera berusaha menjerat Budi Dalton, Sule dan Mang Saswi dengan pasal berlapis, yaitu pasal 28 ayat 2 Jungto, pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Transaksi Elektronik atau ITE, dan atau pasal 156A KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Budi Dalton secara sadar dan ada kesengajaan di situ bahwa menyatakan miras adalah minuman Rasulullah. Nah, perlu kami perjelas bahwa pada sepanjang masa hidupnya Nabi Muhammad itu atau Rasulullah yang kami agung-agungkan itu memerangi yang namanya minuman keras ini.
menyebabkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau sara, pasal 28 ayat 2, Jo pasal 45 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang IT dan atau pasal 156 KUHP Jo pasal 156A KUHP. Itu pasal yang dikenakan atas ketiga nama yang kami laporkan itu. Sebelum dilaporkan sudah ada komunikasi sebelumnya ke pihak yang dilaporkan? Kalau untuk komunikasi ya tidak ada sama sekali. Pihak yang dilaporkan ada itikat untuk minta maaf atau dan sebagainya. Nah kalau untuk itu sepanjang yang kami ketahui atau saya selaku pelapor belum ada. Kemarin kalau nggak salah dia cuman mengupload status temannya tapi bukan dia, dan di situ tidak ada niatan untuk melakukan permohonan maaf atau merasa bersalah. Disebut sudah mengetahui dirinya dilaporkan oleh Aliansi Masyarakat Pecinta Rasulullah, Sule belum memberikan klarifikasi. Sedangkan Budi Dalton diketahui sudah membuat video permintaan maaf yang diunggah ke akun TikTok-nya. Budayawan Sunda itu menyebut video lawakan dirinya bersama Sule dan Mang Saswi dibuat 3 tahun lalu dan ia sudah melakukan tindakan preventif dengan memberikan klarifikasi sebelum video itu dianggap meresahkan umat dan mencetak viral. Budi Dalton juga menyatakan ia serta Sule dan Mang Saswi tidak berniat melecehkan Rasulullah. Dengan segala kerendahan hati, dosen di sebuah universitas swasta di Bandung itu melakukan mengaku kilaf dalam mengemas guyonan dan meminta maaf kepada semua umat Islam yang merasa tersakiti. Sekali lagi tentunya saya memohon maaf. Video itu saya buat kurang lebih 3 tahun yang lalu, dan saat itu juga saya sudah membuat beberapa sebetulnya klarifikasi. Hanya saja ini bukan pembenaran sama sekali, bukan. Apa yang saya ucapkan di situ sebetulnya tidak seperti apa yang maksudnya seperti yang kita tonton. Saya itu ingin menghilangkanlah dogma-dogma yang lewat narasi yang negatif, gitu, merubahnya menjadi hal yang positif. Hanya saja mungkin dalam contohnya saya kurang tepat. Klien kami sendiri baru tahu 2 hari yang lalu, makanya kenapa baru lapor, dan mungkin banyak juga netizen atau publik yang baru tahu ternyata itu sudah lama, tapi kan baru mencuat seminggu belakangan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Budi Dalton nuju di Sarangan Mang Bejo. Dalam video ini sekali lagi saya mohon maaf apabila nuju viral ayeuna teh sangat mengganggu atau membuat gaduh. Tapi terus terang sedikit pun tidak ada maksud. Tapi apabila video lengkap itu dipotong, tentunya kadang-kadang berubah makna atau arti. Yang saya maksud sebetulnya saya ingin merubah image negatif tentang apa itu miras menjadi nilai yang positif. Gitu, minuman Rasul itu yang saya maksudkan ada jam-jam, ada madu, mungkin dan lain-lain. Tapi karena mungkin video itu dipotong, jadi ada salah paham atau pengertian. Tapi dengan video ini bukan saya membuat pembenaran, saya tetap memohon maaf kepada siapapun karena video saya tadi telah membuat gaduh kasadayana. Hapunten sakali deui. Mang Bejo ya. Dan terkait dengan sudah ada permintaan maaf Budi Dalton, nah ini kan masalahnya terkait dengan agama, terkait dengan umat Islam yang di Indonesia ini mungkin lebih dari 80% dari jumlah penduduk Indonesia. Nah, bagaimana mungkin orang bisa minta maaf pada ajaran yang sudah dicidrai gitu. Sedangkan dia minta maaf pada tokoh-tokoh ulama, pada tokoh-tokoh ormas Islam gitu. Apa kapasitas ulama atau tokoh Islam untuk memaafkan dia? Sedangkan yang kecewa dan marah mungkin ada jutaan di luar sana, termasuk klien kami juga tidak ada permintaan maaf terhadap dia gitu. Dan tindakan hukum ini adalah bagian dari upaya dia untuk mewakili rasa kecewa dan sakit hati. Kenapa sih mesti bercanda itu modelnya begitu dan kualitasnya serendah itu gitu. Pasangan kekasih Nindi Ayunda dan Dito Mahendra terancam menjadi tersangka kasus perampasan kemerdekaan yang dilaporkan oleh Rini Diana, istri dari mantan sopir Nindi yaitu Sulaiman. Kabar itu diungkapkan oleh Fahmi Bahmid, kuasa hukum Sulaiman.
Selasa malam lalu, Fahmi Bahmit mengawal saksi kunci kasus tersebut untuk melakukan BAP tambahan di Polres Metro Jakarta Selatan. Lia Karyati, mantan ART Nindi, memang sempat menyatakan bahwa dirinya tidak disekap saat ia dan Sulaiman menggelar konferensi pers di Komnas HAM 1,5 tahun lalu. Namun baru sekarang Lia mengungkapkan fakta tersembunyi di balik konferensi pers yang dilakukannya di bawah tekanan itu. Lia mengaku mendapat ancaman pembunuhan dari Nindi dan Dito bila ia juga mengaku disekap dan buka mulut soal penganiayaan yang dilakukan terhadap Sulaiman. Sebenarnya aku nggak ngomong banyak, cuma satu. Cuman pas waktu itu pernah ada entah dari media mana, entah apa, nggak tahu. Aku intinya direkam, disuruh ngomong kalau aku nggak disekap. Di saat itu aku memang takut. Pernah konferensi pers juga pernah. Itu aku suruh ngomong nggak disekap, nggak apa, emang iya nggak disekap. Tapi kan itu disuruh. Aku nggak ngomong kalau di situ bahwa aku disekap karena kan mau dicongkel matanya sama dibunuh. Udah, itu aja. Takut banget. Takut. Sampai sekarang. Dia dan Leman yang diancam matanya mau dicongkel, mau dibunuh, habis itu mau dibuang. Seperti itu tadi ya. Memang benar saya disekap selama 30 hari, tidak boleh ketemu istri dan anak-anak saya. Isu lain yang sempat mencuat, kasus perampasan kemerdekaan yang dilaporkan Rini Diana sempat ingin dibarter dengan kasus kekerasan yang dilakukan Lia terhadap anak-anak Nindi. Saat itu, pihak Askara Parasadi Harsono, mantan suami Nindi, sempat menawarkan win-win solution tidak akan melanjutkan kasus perampasan kemerdekaan atas Sulaiman bila Nindi mencabut laporannya atas Lia yang saat itu tengah hamil besar. Namun pihak kubu Askara yang di-backing Lia dan Sulaiman merasa dihianati Nindi lantaran laporan terhadap Lia terus diproses hingga mantan ART itu akhirnya divonis bersalah dan harus menjalani hukuman selama 6 bulan. Trauma banget, aku nggak mau datang ke Polres lagi. Sebenarnya aku nggak mau datang ke daerah selatan, karena semua kejadian di daerah selatan. Begitu aja. Oke. 30 hari, sebulan lebih sih. Memang, selain memang kalau dia nggak dipukul ya, dia nggak yang dipukul Leman, ya betul ya. Dia nggak dipukul, tapi dia diancam. Dia sempat dilempar apa dia? Piring. Lempar piring di satu tempat rumah, pindah satu rumah ke rumah yang lainnya. Jadi dari apartemen ini terus ada beberapa tempat dia. Jadi tapi dengan ditutupin kepalanya pakai todung apa sih bahasanya itu yang hitam. Leman itu sempat teriak-teriak ya dia ya. Iya, kita tolong, ampun. Ampun dah dia. Makanya Leman itu tidak seperti dia, kalau dia berani menyuarakan. Leman itu sangat, bawa mobil saja dia itu trauma. Kadang bawa mobil harus ke satu tempat, dia itu trauma, kadang lihat belakang. Dan sampai detik ini, makanya istrinya luar biasa. Kamu berubah sejak ada kejadian itu. Berubahnya karena memang ada pemukulan di belakang. Efeknya itu berkepanjangan sampai sekarang karena suami saya jadi kayak orang tulalit, sering sakit kepala, dan itu berimbas pada pekerjaan karena dia sering lupa. Harusnya dia pergi kemana, dia harus belok kemana, dia belok kemana gitu. Jadi untuk cari kerjaan pun susah, bos nggak akan mau nerima orang yang agak tulalit. Setelah bebas, Lia seolah ingin balas dendam pada Nindi dan Dito. Selama ini, ia mendapat perlindungan dari pihak Nikita Mirzani dan Fahmi Bahmit agar tidak tersentuh oleh Nindi dan Dito. Ini orang yang selama ini saya tidak beritahu kepada teman-teman media karena memang dia jauh. Dan hari ini saya bawa karena dia saksi kunci, karena dia yang bersama-sama dengan Leman saat itu. Jadi dia yang tahu, siapa pelakunya juga tahu. Inisial saja, silakan Anda tanya di atas. Niki yang tidak ada hubungannya dengan perseteruan Nindi Dito dengan Askara mengaku sengaja mengorbankan dirinya untuk Sulaiman demi menegakkan keadilan. Hanya saja motif Niki untuk menegakkan keadilan disangsikan oleh publik dan sebagian netizen karena track record Niki adalah seorang residivis yang 3 kali masuk penjara, 2 kali karena kasus penganiayaan, dan 1 kali karena kasus pencemaran nama baik. Ini kasus kenapa harus dibuka? Karena ini menyangkut orang kecil, menyangkut seorang driver, dan ini ART yang mencari nafkah. Traumanya sampai detik ini tidak hilang. Saya kaget begitu saya tadi mendampingi dia, saya baru tahu bahwa ada ancaman di mana mata dia akan dicongkel.
Itu kaget saya. Beberapa waktu terakhir ini Mbak Nindi merasa tidak nyaman oleh karena sejak ada peristiwa pelaporan yang lain di Polresta Kota Serang itu, lalu kemudian ada juga ancaman-ancaman yang didapatkan oleh Mbak Nindi. Kita sendiri tidak tahu apa hubungannya, tapi itulah fakta yang terjadi. Dan yang kedua, ada pihak-pihak tertentu yang memang menelpon, menghubungi, dan menggunakan kata-kata yang cenderung melecehkan Mbak Nindi, sehingga Mbak Nindi merasa tidak nyaman untuk keluar untuk sementara waktu. Ya, yang disampaikan sama pengacaranya Mas Dito sependapat sama saya. Tadi sebelum kita press con ini, saya sempat telepon sama pengacaranya, ya. Saya sependapat sama dia bahwa ini yang lapor siapa, yang kepanasan siapa, kan begitu. Jangan bicara masalah kriminalisasi terus. Ini yang pelapornya bukan FS, bukan juga NM. Jadi kalian tolong diam. Ini bukan urusan kalian. Ya, paham ya? Kalau mengerti hukum, kalian diam aja. Karena ini kan bukan urusan kalian. Biarkan Mas Dito sama Mbak Nindi yang mengurusin, bukan kalian. Ya, jangan dengan bahasa-bahasa kriminalisasi. Itu nggak boleh. Kalau kriminalisasi ini orangnya nggak salah, tapi kalian penjarain. Tapi terbukti tidak bersalah, itu yang dinamakan kriminalisasi. Jadi kalau masalah urusan Mbak Dito, Mas Dito sama Mbak Nindi, tolong kalian diam, karena ini bukan urusan kalian. Saya hanya diminta tolong oleh Nikita untuk melanjutkan ucapan dia tadi, karena dia buru-buru harus kembali lagi ke sel. Kalian tadi udah sempat dengar, saya mengorbankan diri saya untuk menjadi contoh membela Leman.